Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan, juga sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu asnaf. Dalam istilah fikih, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat an-nafs atau zakat jiwa atau zakat fitrah, dan zakat mal, yaitu zakat harta. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Maqasid syariah dalam wakaf. Wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Menurut Imam Malik, mazhab Maliki berpendapat wakaf tidak melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf, dan pewakaf berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya, dan tidak boleh menarik kembali harta yang diwakafkan. Wakaf dan hifzu al-din, contohnya pembangunan dan perawatan masjid. Masjid selama ini menjadi pusat pengajaran agama seperti ceramah, diskusi, konsultasi, dan kegiatan tahsin tahfiz. Maka pembangunan masjid berfungsi sebagai memelihara agama. Wakaf dan hifzu al-nafs, contohnya wakaf seorang sahabat yang bernama Tamim Ad dari berupa rumah layanan yang memberikan makanan berat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya orang tua. Begitu pula dengan Utsman bin Affan yang pernah membeli sumur untuk kemaslahatan bersama, dan Khalifah Ar-Rasyid yang pernah membangun jalur air untuk mengairi seluruh negeri. Wakaf dan hifzu al-aql, contohnya dalam sejarahnya wakaf berjasa dalam membangun perpustakaan, lembaga pendidikan, dan bangunan riset. Dengan cara ini, wakaf telah menyelamatkan umat dari kebodohan, bahkan berkontribusi besar dalam melepaskan taklid atau ikut-ikutan tanpa adanya ilmu dan menebarkan tajdid. Wakaf dan hifzu al-nasl, contohnya sahabat Zubair bin Awan, salah seorang keponakan Siti Khadijah, mewakafkan rumahnya di Mekah untuk para putrinya yang janda, dan selanjutnya rumah tersebut dipakai para janda. Wakaf dalam hal ini juga digunakan dalam pembiayaan pernikahan yang diberikan untuk orang miskin maupun gadis yatim. Wakaf dan hifzu al-mal, harta semuanya milik Allah dan manusia yang mengelolanya. Harta yang dikelola atas nama wakaf harus senantiasa berkembang dan bermanfaat semaksimal mungkin. Bila tidak produktif, maka mungkin disatukan dengan harta wakaf lainnya agar nilainya terjaga, yaitu kemanfaatan dan kemaslahatannya.